Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pemahaman konsep Pancasila ya. Dimana kita harus selalu ingat bahwa Pancasila ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan dasar dari 5 Pancasila yang harus benar-benar kita pegang teguh dalam menjalankan kehidupan di masyarakat ya. Jadi di sini ya ada 5 aspek dari Pancasila. Yang pertama, aspek ketuhanan yang termaktub dalam pasal 1. Yang kedua, aspek kemanusiaan, yaitu kita harus peduli pada orang lain ya. Jadi termasuk pada aspek yang kedua, sila kedua Pancasila. Yang ketiga yaitu aspek persatuan, yaitu pentingnya persatuan antar penduduk yang ada di keluarga yang ada di Indonesia ya. Jadi persatuan sangat penting untuk kita. Yang keempat, kebijaksanaan. Jadi itu ada kebijaksanaan dalam proses kepemimpinan ya. Jadi kita pasal keempat. Yang kelima itu keadilan sosial, yaitu terkait dengan cita-cita tertinggi dari bangsa Indonesia, yaitu mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Selain itu ya, kita harus berupaya untuk bersifat mempraktekkan aspek dari 5 sila dalam Pancasila ini pada kehidupan pribadi kita, keluarga kita, dan masyarakat kita ya. Pribadi semacam apa? Yaitu kita tidak boleh bersifat egois di dalam keluarga kita. Yang kedua, yaitu dalam keluarga kita juga harus saling tolong menolong, saling membantu, dan berupaya untuk mewujudkan keadilan bagi semuanya. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat kita harus dapat berinteraksi dengan baik ya di masyarakat. Jadi kita tidak boleh hidup sendiri atau bersifat egois di dalam masyarakat. Jadi kalau ada kegiatan yang sifatnya bersama, contohnya kerja bakti dan lain-lain, maka kita berupaya untuk mengikuti kegiatan tersebut ya. Selanjutnya, konsep sila keempat. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai sila keempat, yaitu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana di sini mengandung 4 poin ya. Jadi di sini ada contohnya. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Jadi dalam sila keempat ini kita harus paham bahwa semua keinginan itu tidak bisa kita paksakan ya. Contohnya dalam proses pemilihan kepala, misalnya proses pemilihan ketua kelas ya, proses pemilihan ketua RT, RW, hingga pemilihan presiden, maka semuanya kita harus taat pada aturan. Dan jika pemilihan sudah dilakukan dan sudah terpilih, maka kita wajib mengikuti kesepakatan bersama. Yang kedua, bermusyawarah. Bermusyawarah ini menjelaskan pada kita bahwa segala permasalahan yang ada itu harus kita selesaikan dengan jalan musyawarah. Jadi tidak dengan paksaan, tetapi dimusyawarahkan dengan baik sehingga nanti didapatkan hasil keputusan yang maksimal ya. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Jadi kita harus dapat melihat ya bahwa kepentingan orang banyak itu lebih penting daripada kepentingan kita ya, terutama jika itu berkaitan dengan keinginan kita ya. Kenapa? Karena misalnya dalam suatu pemilihan ketua kelas ya, maka kita harus mengakui atau mengikuti bagaimana keputusan orang banyak. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri ya. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi jika dalam musyawarah sudah ditetapkan satu keputusan, maka semua anggota yang lainnya wajib mengikutinya dengan baik ya. Jadi itu adalah 4 hal yang terkait dengan sila keempat dalam Pancasila. Sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Coba perhatikan di sini. Jadi di sini ada banyak sekali hewan yang disampaikan di sini. Yang pertama ada ular, ikan, kuda, kelinci, singa, lalu bagian sampingnya ada ikan hiu, rusa, kadal, ikan tuna, dan burung. Kita masih ingat bahwa secara garis besar perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi 3. Apa aja itu? Perhatikan. Yang pertama ovipar ya, yang ketiga vivipar,
yang pertama ovipark, yang kedua vivipark, dan yang ketiga ovovivipark. Ovipark itu yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau vivipark yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ovovivipark yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan ya. Kalau kita lihat dari data di sini ya, maka kita bisa tahu ular itu termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara ovipark ya. Tetapi beberapa jenis ular itu berkembang biak dengan ovovivipark juga ya. Jadi kita harus benar-benar teliti. Yang kedua ada ikan. Ya, bentar. Jadi ini ya, lalu ada ikan termasuk ovipark ya. Lalu kalau kuda itu melahirkan maka masuk vivipark. Lalu kelinci itu melahirkan juga masuk vivipark. Singa itu termasuk melahirkan maka masuk vivipark. Sekarang kita lihat data berikutnya. Hiu itu termasuk hewan yang yaitu ovovivipark ya. Jadi hiu masuk sini ovovivipark. Rusa itu melahirkan maka masuk vivipark. Kadal, nah sebagian kadal itu masuk ke ovovivipark ya. Kalau ada ikan tuna itu masuk ovipark, bertelur, dan burung itu juga dengan cara bertelur yaitu ovipark ya. Sekarang kita lanjutkan materinya. Setelah pernah diingat-ingat ya. Nah, sekarang kita cara memahami teks bacaan. Perhatikan teks bacaan berikut. Jadi dalam suatu teks bacaan ya, contohnya adalah bacaan berikut ini. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Perhatikan di sini ada teks, silakan baca. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asal dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin ya. Lalu Edo kebingungan. Jadi jika ada suatu teks bacaan semacam ini, maka kita harus kembalikan dengan konsep 5W1H, yaitu konsep what, apa. Kejadiannya semacam apa ini? Yaitu kejadiannya adalah Edo membawa ikan bandeng ya untuk dibagikan kepada teman-temannya. Lalu when, kapan itu? Kapan akan dibagi? Nah, di sini ada kata yaitu saat makan siang. Yang ketiga, siapa? Jadi siapa saja yang ada di situ? Maka tokohnya di sini yang pertama tentunya ada Edo, yang kedua ada teman-temannya. Ya, jadi ini kita harus tahu semua. Ya, jadi ini tokohnya ada Edo dan teman-temannya Edo. Yang keempat, why, mengapa? Mengapa di sini terkait dengan kondisi ya. Contohnya di sini ada Edo bingung. Kenapa dia bingung? Karena jumlah makanannya atau jumlah ikannya tidak cukup untuk dibagi pada semua temannya. Yang keempat, where, di mana? Terkait dengan tempat kejadiannya. Tempat kejadiannya ini berada di mana? Yaitu di kantin sekolah ya. Nah, ini di meja kantin ya, itu kejadiannya. Lalu bagaimana kejadiannya? Nah, jadi kalau bagaimana kejadiannya itu prosesnya. Kejadiannya adalah itu membawa satu ekor ikan bandeng ya, lalu akan dibagi kepada 6 temannya. Tiba-tiba ada 3 teman lainnya yang datang. Jadi itu ya. Jadi kalau dalam suatu ada teks suatu bacaan, maka kita harus mengambilnya atau memahaminya dengan menggunakan konsep 5W1H, yaitu what, when, who, why, where, dan who. Paham ya? Jadi itu nanti ketika ada bacaan lainnya ya, setelah kalian bisa memahaminya dengan menggunakan konsep 5W1H yang tadi Ustaz sudah jelaskan ya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajarnya, tetap semangat untuk menghafalnya ya, dan jangan lupa untuk menjaga sholat 5 waktunya ya. Demikian pembelajaran kali ini. Saya harap semuanya bisa belajar dengan baik di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.